Pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran dari saudara-saudari. Pertama-tama saya akan perkenalkan, nama saya Yuliana Ratulima, saya berasal dari Cibahi. Saya mahasiswi dari Stipas Santo Sirili Sultan. Saya diutus dari kampus untuk membawakan katekese pada hari ini yang berjudul Terang Kristus Menghalau Kegelapan Korupsi. Tema ini diangkat dengan tujuan untuk menghilangkan segala bentuk korupsi. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita awali dengan lagu pembuka. Selamat pagi Bapa, Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Bapa, Roh Kudus. Terima kasih. Puji serta syukur kami haturkan kepada-Mu atas berkat cinta dan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, datanglah dan teranglah kami, agar kami mampu melihat kebenaran dan hidup dalam kejujuran. Singkirkanlah kegelapan korupsi dari hidup kami, dan bentuklah kami menjadi pribadi yang setia dan adil. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam katekese ini, agar kami semakin mencintai kebaikan dan menolak segala bentuk kejahatan. Singkirkanlah kegelapan korupsi dari hidup kami, dan bentuklah kami menjadi pribadi yang setia dan adil. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam katekese ini, agar kami semakin mencintai kebaikan dan menolak segala bentuk kejahatan. Amin. Dalam nama Bapa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saya akan mengajak saudara-saudari untuk mendengarkan cerita terkait dengan terang Kristus menghalau kegelapan korupsi. Saya minta satu orang untuk membacakan cerita terkait dengan terang Kristus menghalau kegelapan korupsi. Terang di meja kasir. Di sebuah kota kecil, ada seorang pemuda Katolik bernama Andreas. Ia bekerja sebagai kasir di kantor pemerintahan daerah. Suatu hari, atasannya menyuruh dia sedikit memodifikasi laporan, agar dana yang tidak digunakan bisa dialihkan ke kebutuhan pribadi atasan. Andreas ragu. Ia tahu kalau ia menolak, mungkin pekerjaannya terancam. Tapi malam itu, saat doa malam, dia membaca dari Injil Yohanes. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Kata-kata itu menubuhkannya. Ia sadar terang Kristus bukan sekedar penghiburan, tapi kekuatan untuk hidup benar. Keesokan harinya, Andreas datang ke kantor dan dengan tenang berkata, "Maaf Pak, saya tidak bisa ikut memasukkan laporan. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan." Atasannya marah besar. Tapi seminggu kemudian, atasannya justru ketahuan dalam audit internal. Dan Andreas malah diangkat menjadi pengganti karena kejujurannya. Orang-orang mulai mengenalnya bukan karena kecerdasannya, tapi karena terangnya yang hidup dalam dirinya. Baik saudara-saudara yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama terkait dengan cerita tadi. Lalu saya mau bertanya, setelah kita mendengarkan kisah di atas, kisah tentang seorang anak pemuda
yang bernama Andreas yang menghadapi dilema moral di tempat kerjanya. Ia dihadapkan pada pilihan untuk melakukan korupsi atau mempertahankan kejujurannya. Apa yang dapat kita pelajari dari tindakan Andreas ini dan bagaimana hal itu mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran? Oke, baik. Dari cerita tadi saya terinspirasi dari kisah Andreas tadi, yang dimana dia itu bekerja di perusahaannya. Nah, dan di perusahaan itu dia dipercaya oleh salah satu direkturnya, yang dimana dia diangkat untuk menjadi pemimpin atau utama di perusahaan itu. Nah, untuk kita sebagai mahasiswa atau sebagai katekis, kita harus bisa mengikuti jejak dari Andreas ini, di mana ketika kita melakukan kerja kita harus jujur supaya orang lain percaya kepada kita. Mungkin itu saja yang saya bisa bantu. Baik, mungkin ada lagi dari saudara-saudari. Dari kisah yang telah dibacakan tadi, mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran daripada konsekuensinya yang mungkin terjadi. Andreas menghadapi risiko kehilangan pekerjaannya jika menolak permintaan atasannya. Namun, ia memilih kejujuran karena ia percaya bahwa kejujuran lebih berharga daripada pekerjaan atau keuntungan duniawi. Hal ini juga mengajarkan kita bahwa integritas moral lebih penting daripada keuntungan materi. Baik, terima kasih kepada saudara-saudari. Apa yang menarik hati saudara-saudari dari kisah di atas? Yang menarik dari cerita tersebut tadi mau mengajarkan kepada kita itu bahwa kalau misalnya setinggi apapun kita punya pangkat, tetapi kalau misalnya tidak ada kejujuran di situ, maka dengan sendirinya kita punya pangkat itu akan jatuh seperti yang dialami oleh atasan dari Andreas tadi. Seperti itu. Mungkin ada lagi dari saudara-saudari. Dari saya hanya ingin mendapatkan apa yang tertera dalam cerita ini, bahwa kunci dari kesuksesan itu adalah kejujuran. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara-saudari. Dari saudara-saudari, apakah ada kisah atau kasus yang serupa dengan cerita di atas dalam lingkungan keluarga, kampung maupun paroki yang dihadapi saudara-saudari sekalian? Kalau ada, boleh sharingkan pengalaman, lalu bagaimana solusi yang baik terkait dengan kisah tersebut. Oke, baik. Dari saya setuju dengan cerita tadi. Ini masalah nyata yang ada di kampungnya desa, yang dimana ada seorang pemimpin atau kandidat desa yang melakukan korupsi. Nah, dari situ semua masyarakat tidak terima karena itu mengaku dengan anggaran untuk pembiayaan terhadap pembangunan untuk masyarakat. Nah, disitulah kami sebagai masyarakat sekitar juga merasa tertipu oleh mereka, karena itu uang untuk masyarakat tapi mereka gunakan untuk hal mereka demi kepentingan pribadi. Nah, dari situ kami belajar bahwa tidak semua pemimpin, dari situ kami belajar bahwa tidak semua pemimpin yang katanya pada saat calon dia katanya akan membangun sebuah desa akan lebih supaya desa itu lebih maju, nyatanya apa? Malah dia yang melakukan korupsi, dan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah untuk anggaran masyarakat mereka lah, malah mereka yang memakan. Mungkin itu saja cerita yang saya bisa berikan. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari saudara-saudari. Baik, kalau tidak ada, di sini saya akan menyimpulkan terkait dengan pendapat dan jawaban dari saudara-saudari bahwa kisah Andreas menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas dalam hidup kita. Dalam situasi yang menantang, di mana godaan untuk melakukan hal yang salah sangat besar, keberanian untuk memilih jalan yang benar adalah kunci yang hidup sesuai dengan nilai-nilai moral. Andreas menjadi contoh nyata bahwa meskipun kejujuran mungkin membawa risiko, pada akhirnya akan membuahkan hasil yang positif, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kejujuran adalah terang yang menuntun kita dalam kegelapan, dan bahwa tindakan jujur akan selalu dihargai, bahkan dalam situasi yang sulit.
Keberanian untuk menolak korupsi dan berpegang pada prinsip-prinsip moral adalah tindakan mulia yang seharusnya kita teladani. Nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan kerja dan masyarakat. Keputusan yang diambil oleh Andreas mencerminkan keyakinan bahwa hidup dalam terang kebenaran membawa tidak hanya kedamaian batin, tetapi juga pengakuan dan penghormatan dari orang lain. Cerita ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita bisa menerapkan prinsip kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan bagi orang lain. Serta bagaimana tindakan kecil kita dapat. Cerita ini mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana kita bisa menerapkan prinsip kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan bagi orang lain, serta bagaimana tindakan kecil kita dapat berkontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat. Baik saudara-saudari, tadi kita sudah mendengarkan cerita terkait dengan terang di meja kasir. Baik, di sini kita akan menimba inspirasi dari kitab Efesus. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang yang berbuat kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya terangilah perbuatan-perbuatan. Demikianlah sabda Tuhan. Baik saudara-saudari, kita sedang mendengarkan bersama-sama terkait dengan bacaan tadi. Di sini saya mau bertanya kepada saudara-saudari, bagian manakah ayat yang menarik dan menyentuh hati saudara-saudari? Berikan alasan mengapa memilih ayat tersebut. Oke, baik. Dari bacaan tadi saya terinspirasi dengan ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Oke, baik. Yang menurut saya dari ayat ini mau mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Salah satunya itu dari ayat ini mengajarkan kita bahwa buanglah perbuatan-perbuatan gelap dan telanjangilah semua perbuatan itu, dan dekatkanlah diri dengan perbuatan-perbuatan salah satu itu dengan dekatkan diri kepada Tuhan, bahwa segala perbuatan yang buruk harus dapat, segala perbuatan yang buruk harus kita buang dan dekatkan diri dengan Tuhan. Semoga Tuhan akan mengampuni apa yang kita lakukan. Artinya kita telanjangi semua perbuatan-perbuatan gelap itu demi kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari saudara-saudari. Baik, kalau tidak ada, apa makna dari hidup sebagai anak terang? Makna hidup sebagai anak terang yaitu menyadari identitas baru dalam Kristus dan mencerminkan karakter Allah dalam tindakan kita. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi. Baik, kalau tidak ada, apa pesan dari kisah Efesus tadi? Terima kasih. Dari kisah ini, pesannya untuk kita sebagai anak muda, terkhusus kita sebagai katekis, harus bisa mewartakan yang baik di tengah masyarakat, supaya mereka terhindar yang namanya tindakan laku, salah satunya itu korupsi. Nah, kita sudah sebagai katekis, janganlah kita yang melatih untuk mengajarkan hal-hal yang tidak baik di tengah masyarakat, tapi bagaimana kita mengajarkan terang itu di tengah masyarakat supaya masyarakat terhindar dari namanya korupsi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari saudara-saudari. Baik, kalau tidak ada. Baik, di sini saya akan menyimpulkan terkait dengan jawaban dari saudara-saudari, bahwa dalam kitab Efesus tadi, di mana ayat-ayat ini menekankan hidup sebagai anak terang, berarti menjalani kehidupan yang telah diperbarui di dalam Kristus. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa,
tetapi dipanggil untuk memancarkan terang Tuhan melalui kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini bukan hanya soal moral, tapi soal identitas dan panggilan hidup. Baik saudara-saudari, upaya yang dapat kita lakukan mengenai terang Kristus menghalau kegelapan korupsi. Menyuarakan kebenaran, yaitu berani menyampaikan kritik yang membangun terhadap praktik korupsi, baik di lingkungan kerja, gereja, maupun masyarakat. Membentuk komunitas anti korupsi dengan membentuk komunitas yang saling mengingatkan dan mendukung untuk hidup bersih, jujur, dan adil. Saudara-saudari, di sini saya akan tawarkan aksi konkret terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini. Mungkin dari teman-teman. Baik, dari tema katekese ini tadi, aksi konkret yang perlu saya tawarkan untuk kita semua itu, karena kita juga sebagai calon katekis, tentunya hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu bukan hanya di kampus, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas partisipasi dari saudara-saudari karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan katekese pada hari ini. Marilah kita sama-sama satukan dengan doa. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih Engkau telah menyertai kami semua dalam proses katekese yang telah kami langsungkan ini. Engkau adalah terang dunia yang menghalau kegelapan. Tolonglah kami untuk selalu jujur dan berani memilih yang benar, meski itu sulit. Jauhkanlah kami dari korupsi dan segala bentuk kejahatan. Pimpinlah kami agar hidup kami membawa terang bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin.